Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, saya Ilham Amirul Rahman dengan NIM 17240748 dan beserta rekan saya. Raihan Saputra Santoso dengan NIM 172404006. Nah, kami di sini ingin mempresentasikan proyek kami yang berjudul Manajemen Inventory. Oke, kita langsung lanjut ke pembahasan. Nah, di sini dilatar belakangi dengan banyaknya usaha kesulitan dalam mengolah stok barang secara manual. Artinya, banyak perusahaan terkendala stok real time-nya ini kadang berantakan, tidak sesuai dengan yang ada di dalam pergudangan. Terus, tidak ada catatan otomatis masuk keluar barang, yang artinya di mana di sini selaku karyawan usaha itu harus sering-sering mengecek dia kala rantai pasukan keluaran barang. Terus, risiko kehilangan data, kesalahan pencatatan, dan kekurangan barang juga bisa terjadi. Maka dari itu, proyek kami di sini ingin memudahkan dari kesulitan masalah tersebut. Nah, rumusan masalahnya, bagaimana cara membangun aplikasi manajemen inventaris menggunakan Java dan NetBeans. Nanti kita akan bahas. Terus tujuan penelitiannya ini meningkatkan efisiensi pengelolaan inventaris melalui sistem digital. Nah, membantu dalam pelacakan aset, mencegah kehilangan barang seperti yang saya bilang, memastikan tersedianya barang saat dibutuhkan. Ya, tujuan utamanya adalah memastikan ketersediaan barang pada waktu yang tepat serta meminimalkan biaya dan risiko. Nah, manfaat penelitian ini seiring dengan perkembangan teknologi informasi, pengelolaan inventory dapat dilakukan secara otomatis melalui sistem informasi berbasis komputer. Kami ingin mengimplementasikan konsep-konsep dalam membangun sebuah aplikasi manajemen inventory yang sederhana ini. Menurut Al-Bahra bin Latmauddin 2013 menyatakan bahwa sistem suatu kesatuan yang terbentuk dari keterpaduan berbagai komponen. Setiap sistem memiliki tujuan yang berbeda-beda tergantung pada situasi atau permasalahan yang terjadi di dalamnya. Sedangkan menurut Tristono 2009, persediaan atau inventory yang dimiliki oleh perusahaan merupakan salah satu komponen melakukan pemantauan terhadap persediaan tersebut. Untuk membuat aplikasi manajemen inventory, pertama kita memakai Java Swing atau JFrame. Ini merupakan salah satu bagian dari Application Program Interface yang bisa disingkat API dalam Java yang digunakan untuk merancang antarmuka pengguna pada aplikasi desktop. JFrame sendiri yaitu kelas di dalam Swing yang digunakan untuk membuat jendela utama dari sebuah aplikasi. Swing menyediakan berbagai elemen GUI seperti tombol, kotak teks, tabel, daftar, dan lainnya. Nah, di sini kita menggunakan bahasa pemrograman Java. Java dipilih karena memiliki program yang dapat digunakan oleh berbagai jenis pengguna dengan infrastruktur IT yang bervariasi, platform independence, dan mudah dikembangkan dengan IDE atau disebut Integrated Development Environment yang berbasis bahasa Java seperti NetBeans. Nah, NetBeans merupakan salah satu software yang sering digunakan programmer atau developer sebagai text editor yang berbasiskan Java dari Sun Microsystem yang berjalan di atas Swing. Swing merupakan sebuah teknologi Java untuk pengembangan aplikasi desktop. Selanjutnya, penggunaan aplikasi SAM dalam pembuatan program manajemen inventory ini berperan sebagai server localhost, perangkat lunak bebas yang mendukung banyak sistem operasi. Fungsi utamanya sebagai server yang terdiri dari program seperti Apache, HTTP Server, MySQL Database, dan penerjemah bahasa yang ditulis dalam
bahasa pemrograman PHP dan Perl. Nah, untuk database MySQL di sini, saat menjalankan aplikasi web di SAM, aplikasi tersebut berinteraksi dengan basis data MySQL untuk menyimpan dan mengambil data. Database ini menyimpan data yang akan ditampilkan kepada pengguna atau penyimpan data yang dikirimkan oleh pengguna. Fitur utama inventory management ini akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, baik. Dari fitur utama inventory management itu terdiri dari beberapa fitur. Yang pertama bisa kita lihat itu tambah produk, yang dimana kami menambahkan untuk fitur menambahkan produk agar disimpan ke database. Dan di fitur tambah produk juga itu kita bisa menghapus dari data produk yang tersimpan di database juga. Nah, yang kedua ada transfer barang. Transfer barang merupakan fitur yang mentransferkan barang di mana proses yang telah dilakukan dimasukkan pada historinya. Jadi proses barang masuk dan barang keluar itu tersimpan ke dalam database. Nah, yang ketiga pencatatan otomatis. Nah, kami membuat fitur agar user hanya mengisi barcode dan akan mengisi informasi field pada produk. Nah, di sini kita juga buat fitur untuk pengisian produk otomatis dengan cara mengisi barcode-nya. Nah, yang keempat ini ada laporan stock on hand, yang dimana fitur ini melihat stok yang tersisa pada gudang. Jadi user dapat menggunakan fitur ini untuk melihat stok aktual yang ada di gudang. Nah, di sini juga ada keuntungan dari program, yang dimana pengguna dapat dengan mudah melihat stok yang ada di gudang secara aktual dan dapat melihat histori dari transfer barang masuk maupun barang keluar karena sudah terintegrasi dengan database. Nah, di sini juga kita bisa melihat GUI yang ditampilkan dari berbagai macam form. Yang pertama di sebelah kiri itu ada form untuk tambah produk, yang dimana di dalam form tambah produk ini ada informasi dari barcode, nama produk, cost, sales price, dan satuan. Nah, kenapa cost dan sales price-nya dibedakan itu untuk masing-masing barang masuk dan keluar. Nah, jika barang itu masuk, harga yang digunakan adalah harga cost. Nah, barang keluar, harga yang digunakan itu harga sales price. Nah, di tengah juga ada form untuk transaksi barang masuk, yang dimana terdapat informasi field di situ, nomor dokumen yang terisi secara otomatis dengan sequential number atau counting number. Jadi nomornya tidak akan ada yang sama. Penomorannya pun mengikuti nomor terakhir. Nah, di situ juga ada tanggal, yang dimana tanggal itu terisi otomatis sesuai dengan tanggal penginputan. Nah, di bawahnya juga ada barcode. Ketika kita memasukkan barcode, informasi dari nama produk, keyword, dan harga itu otomatis terisi sesuai dengan data yang kita tambahkan pada saat di form tambah produk. Nah, di sini yang diisi manual adalah barcode dan jumlah, yang dimana jumlah adalah faktor pengali untuk harga agar menjadikan subtotalnya. Nah, di sebelah kanannya juga ada transaksi barang keluar, yang dimana form yang digunakan itu sama, yang berbeda hanyalah nomor dokumen dan pengambilan dari harganya sendiri, yang dimana yang tadi saya sebutkan, harga dari barang masuk itu menggunakan cost dan harga dari barang keluar itu menggunakan sales price. Nah, di sini juga ada output dari data-data yang telah kita masukkan tadi. Nah, di sebelah kiri itu ada menu untuk pencatatan transaksi,
yang dimana di situ setiap transaksi dilakukan akan menambah satu baris yang baru sesuai dengan informasi dari transaksi tersebut. Nah, sedangkan di kanan itu adalah laporan dari stock on hand, yang dimana di situ ada informasi mengenai stock on hand yang ada di gudang saat ini. Nah, di sini kita juga menggunakan database dengan struktur database sebagai berikut. Yang pertama itu ada database produk, yang dimana struktur dari database produk itu ada informasi barcode, nama produk, cost, sales price, dan UOM. Nah, yang kedua ada transaksi, yang dimana struktur dari transaksi tersebut ada ID sebagai key dari database-nya, yang kedua nomor dokumen, yang ketiga tanggal, 4 tipe, 5 barcode, 6 jumlah, dan 7 subtotal. Nah, di sini juga ada dari kelebihan program kami. Nah, program yang kami buat memiliki beberapa kelebihan. Antara lain yang pertama adalah monitoring stok secara real time, yang dimana pengguna bisa mengetahui stok barang secara akurat kapan saja. Jadi pengguna hanya tinggal membuka sistem dan melihat laporan stok, yang dimana stok di situ akan merepresentasikan dari stok yang ada di gudang saat ini. Nah, yang kedua, antarmuka interaktif dan otomisasi input, yang dimana tadi saya sebutkan hanya menginput barcode-nya dan secara otomatis data yang ada di produk tersebut akan keluar. Yang ketiga, transaksi database menjaga konsistensi data. Nah, di sini sistem kita menggunakan database, yang dimana mencegah data ganda, hilang, dan tidak sinkron karena menggunakan database. Yang keempat, modular dan mudah dikembangkan. Nah, dalam program kami buat beberapa file untuk pengembangan lebih lanjut supaya bisa lebih mudah melacak atau mencari file-file apa aja yang dibutuhkan atau modul-modul apa aja yang ingin ditingkatkan, dikembangkan. Nah, selain kelebihan, program kami memang kami akui ada beberapa kekurangan. Yang pertama itu hanya satu kali transaksi dengan satu produk. Jadi belum tersedia fitur multiple produk atau edit data history transaksi, sehingga jika terjadi kesalahan perlu koreksi manual. Jadi kami hanya menginput untuk satu transaksi untuk satu produk, belum ada fitur kembangan lanjutan. Nah, yang kedua sendiri, aplikasi hanya berbasis desktop, yang dimana aplikasi ini hanya dapat digunakan ketika kita menggunakan NetBeans dan merunning secara manual di desktop. Belum ada untuk pengembangan lebih lanjut dari untuk mobile ataupun website. Nah, yang ketiga belum mendukung multi user. Nah, di sini tidak ada pembatasan untuk penggunaan hak akses ke dalam program. Maksudnya hak akses di sini kami belum menggunakan fitur login agar membedakan akses user yang hanya dapat menginput sesuai aksesnya saja. Nah, yang keempat, tampilan sederhana. UI yang kami buat ini terhitung masih sederhana pembuatannya dan tampilannya belum banyak interaktif ataupun fitur-fitur yang menarik lainnya. Nah, kesimpulan yang kami buat di sini antara lain di program kami adalah 1. Membantu mencatat transaksi.
Nah, aplikasi manajemen inventaris ini berhasil membantu mencatat transaksi barang masuk dan barang keluar secara digital. Nah, di sini kami menyediakan yang sudah saya sebutkan tadi fitur untuk pencatatan transaksi. Nah, yang kedua, penggunaan Java Swing dan MySQL. Penggunaan Java Swing dan MySQL memungkinkan antarmuka desktop yang berhubungan langsung dengan basis data. Jadi, tampilan yang ada di user merupakan representasi dari data-data yang sudah dimasukkan ke dalam database. Nah, yang ketiga, efisiensi bagi pengguna. Seperti tadi yang saya singgung juga, untuk fitur barcode, kita hanya memasukkannya saja dan otomatis subtotal, produk, dan lainnya informasi yang terkait akan terisi secara otomatis. Nah, yang keempat, terdapat report, yang dimana kami membuat report stock on hand dan report pencatatan transaksi, yang dimana stock on hand sendiri dapat membantu si user untuk melihat stok secara real time yang ada di gudang, sedangkan pencatatan transaksi merupakan bisa digunakan si user untuk melihat transaksi apa aja yang ada per harinya. Nah, di sini kami juga akan mendemokan dari pemasukan program kami yang telah kami buat. Nah, di form tambah produk ini terdapat informasi dari barcode, nama produk, cost, sales price, dan satuan YOM. Nah, barcode-nya sendiri kami mengisi sesuai dengan barcode yang ada di produk. Seperti yang kita tahu, setiap produk itu memiliki informasi barcode-nya sendiri-sendiri. Jadi, kita bisa memasukkan untuk barcode produk di sini. Dan yang kedua, itu nama produk sesuai dengan nama produknya. Cost adalah harga dari harga belinya, dan sales price itu harga dari harga jualnya. Dan di sini ada satuan YOM, kita masukkan satuannya. Nah, di sini ada 3 button, yang dimana yang kanan untuk menghapus semuanya agar menjadi kosong. Untuk button hapus itu untuk menghapus data yang sudah pernah dimasukkan dan secara otomatis akan menghapus di dalam database-nya. Karena kita mau menambahkan, jadi kita mengklik button simpan. Nah, di sini akan muncul pop-up produk berhasil disimpan. Otomatis produk sudah masuk ke dalam database. Nah, di sini kita juga bisa lihat ada laporan stock on hand, yang dimana seperti yang kita masukkan tadi, ada informasi dari nama produk Floridina, yang dimana stoknya itu masih kosong karena kita belum melakukan transaksi. Nah, di sini kita coba untuk melakukan transaksi barang masuk. Nah, di sini di transaksi barang di sini sudah secara otomatis nomor dokumennya mengikuti yang terakhir, yang dimana nomor transaksi terakhir adalah IN/002, dan ini yang baru adalah IN/003. Nah, tanggalnya sendiri itu mengikuti tanggal hari ini, dan di bawahnya terdapat informasi barcode. Nah, setiap produk itu memiliki barcode-nya masing-masing dan sebagai identitas dari produknya tersebut. Jadi kita bisa, jika memiliki device untuk men-scan barcode-nya, kita hanya tinggal men-scan, lalu akan muncul informasi yang lainnya seperti nama produk, terus YOM, terus harga. Nah, harga yang digunakan di sini merupakan harga dari cost yang tadi kita masukkan. Nah, di sini kita masukkan jumlah, semisal kita masukkan 3, dan secara otomatis subtotalnya muncul, karena subtotal merupakan perkalian dari harga
dikalikan dengan jumlah. Nah, di sini kita tinggal klik button simpan transaksi dan secara otomatis transaksi akan masuk ke dalam database dan muncul pop-up transaksi berhasil disimpan. Nah, di sini kita bisa langsung masuk ke dalam menu pencatatan barang. Nah, pencatatan barang masuk dan keluar ini merupakan pencatatan transaksi dari barang masuk dan keluar, yang dimana yang tadi kita masukkan adalah pencatatan untuk barang masuk, karena di sini kodenya adalah IN atau IN. Nah, di sini juga ada terlihat tanggalnya, tanggal penginputan dari produknya atau transaksinya. Nah, di sini juga ada tipenya IN. Di sini juga ada barcode. Oke, setelah kita melihat di sini pencatatannya sudah masuk, kita lanjut ke barang keluar. Yang dimana transaksi barang keluar sendiri itu tidak jauh beda dengan transaksi barang masuk. Nah, di sini yang berbeda hanyalah untuk penomoran dokumennya saja dan tipe dokumennya. Dengan nomor tipenya adalah out / angka yang terus counting atau terus menghitung. Nah, yang kedua itu harga dari pengambilan barang keluar, yang dimana barang keluar itu mengambil harga dari sales price. Nah, di sini sama seperti sebelumnya, kita tinggal masukkan barcode-nya sesuai dengan yang telah kita konfigurasi tadi di produknya. Nah, secara otomatis informasi yang ini akan keluar. Nah, di sini ada nama produk yaitu Floridina Coco. Nah, dengan IOM atau satuannya adalah mili dan harganya adalah 3.500 yang merupakan harga yang diambil dari sales price. Nah, di sini kita tinggal seperti tadi, kita tinggal masukkan jumlahnya dan secara otomatis subtotal terinput, karena subtotal itu menunggu si jumlah ini di input agar sebagai faktor pengali dari si harga yang tadi. Nah, di sini sama seperti tadi, kita tinggal klik simpan transaksi. Nah, secara otomatis akan muncul pop-up transaksi berhasil disimpan. Jika ada kendala dalam transaksi ini, maka akan muncul pop-up transaksi berkendala, silakan dicek ulang. Nah, di sini kita tinggal mencet oke, dan kita masuk lagi ke pencatatan tadi. Kita mengecek bahwasannya transaksi tadi sudah masuk ke dalam database. Bukti tahunya dari mana? Karena kita bisa melihat bahwa transaksi masuk ke dalam menu ini, yang dimana yang tadi yang kita masukkan adalah out 003 dengan tanggalnya hari ini sesuai dengan tanggal penginputan saya sekarang. Nah, terus tipenya adalah out dengan jumlah adalah 2 dan subtotalnya merupakan harga dikalikan jumlah, yaitu 3,5 dikalikan 7.000, dikalikan 2 jadi 7.000. Nah, di sini kita juga bisa melihat stok on hand-nya lagi, yang dimana stok on hand dari Floridina Coco tadi masih kosong pada awal penginputan, dan pada saat barang masuk, dia stok on hand-nya akan berubah menjadi 3 karena belum ada yang dikeluarkan. Nah, ketika ada barang yang keluar, maka stok masuk akan dikurangi barang keluar, yang dimana stok akan mengikuti dari stok masuk dikurangi stok keluar.
Di sini saya juga mau menjelaskan perbedaan dari manajemen inventaris dengan sistem kasir. Perbedaan dari sistem kasir dengan inventory merupakan kasir itu hanya menginput untuk jumlah pembayaran, total pembayaran, dan jumlah dari pelanggan yang mengasih harga. Dan di situ akan muncul kembaliannya. Sedangkan untuk manajemen inventaris sendiri itu merupakan laporan untuk barang masuk dan keluar, yang dimana perusahaan biasanya menggunakan untuk validasi untuk finance dari perusahaannya dengan mengikuti uh, jurnal yang terbentuk ketika barang masuk dan barang keluar. Nah, jadi itu perbedaan secara garis besarnya. Dari saya sekian dan akan dilanjutkan oleh teman saya Ilham. Silakan Ilham. Oke, jadi kesimpulan program yang kami implementasikan ini, seperti yang rekan saya tadi jelaskan, aplikasi manajemen inventory merupakan solusi efektif untuk mengelola persediaan barang secara sistematis, akurat, dan efisien. Dengan fitur seperti pencatatan stok real-time, otomatisasi yang berupa barcode, terus antarmuka yang interaktif, aplikasi ini mampu meningkatkan produktivitas kerja dan mengurangi risiko kesalahan manusia dalam pengelolaan stok. Didukung oleh struktur modular dan integrasi transaksi database yang kuat, aplikasi menjamin konsistensi dan keamanan data dalam setiap proses operasional. Selain itu, fleksibilitas pengembangannya memungkinkan sistem ini disesuaikan dengan kebutuhan bisnis yang terus berkembang. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.